Dalam foto ini, terlihat Pak Harto yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel, berdiri di sisi kiri Panglima Besar Jenderal Sudirman saat tiba di alun-alun Yogyakarta, 9 Juli 1949. Saat itu ia sehabis menjemput Sudirman selaku pemimpin Tentara Keamanan Rakyat dari hutan di kawasan Karangmojo, Gunung Kidul, tempat ia bersama pasukannya bergerilya. Tak heran, Soeharto disebut sebagai anak kesayangannya Jenderal Sudirman. Momen Soeharto bersama Sudirman, tak hanya saat di alun-alun Yogyakarta saja. Di foto yang lain, Soeharto juga duduk di sebuah ruangan bersama Sudirman. Soeharto terlihat duduk di sisi kiri Sudirman, dengan dua orang duduk di depannya. Ketika masih bersama Jenderal Sudirman, Soeharto memang dikenal aktif, sebelum akhirnya menjadi Presiden Indonesia kedua. Sewaktu Jogja diserbu Belanda, Pak Dirman harus pergi keluar kota untuk gerilya. Dia minta agar Soeharto tetap menjaga keamanan Jogja sebagai ibu kota negara. "Toh kamu di sini saja, jaga Jogja," katanya. "Siap Pak," jawab Soeharto. "Kamu tahu risikonya toh?" tanya Sudirman. "Siap Pak, tahu, paham," jawabnya. Soeharto tahu itu perintah Panglima, dan taruhannya adalah nyawanya sendiri. Soeharto pun siap. Setelah itu, Panglima Sudirman pergi keluar kota Yogyakarta untuk bergerilya. Soeharto yang merupakan komandan teritorial wilayah Jogja dan sekitarnya ditinggal, tapi hubungan dengan Pak Dirman jalan terus. Ini karena semenjak sebelumnya, Soeharto adalah kepercayaan Sudirman. Kita kembali mengulas foto ini. Saat itu, Soeharto diutus Presiden Soekarno untuk menyampaikan perintah kepada Sudirman agar turun gunung dari perang gerilya melawan pasukan Belanda ke ibu kota, yang saat itu berlokasi di Yogyakarta. Soeharto berhasil membujuk Sudirman, dan bersedia masuk ibu kota. Soeharto dan Rosihan Anwar, menjemput pulang Pak Dirman dari gerilya. Dari kawasan Malioboro, Soeharto menyetir sendiri mobil jeep bersama Rosihan ke arah Gunung Kidul dan Pacitan. Sepanjang perjalanan dari pagi sampai sore, yang diakhiri berjalan kaki cukup jauh dan minum air kelapa muda, Soeharto jarang bicara. Dia memang kulino meneng, atau terbiasa diam, kenang Rosihan dalam sebuah perbincangan. Setelah Sudirman datang memakai tandu tiba di Jogja, kedatangannya disambut dengan upacara kebesaran militer di alun-alun utara Jogja. Soeharto bertindak sebagai komandan upacara. Setelah itu Pak Dirman pergi menghadap ke Istana Yogyakarta untuk ketemu Presiden Soekarno. Keduanya bertemu dengan suasana kaku, terlihat Sudirman masih kecewa dengan sikap berunding pemerintah. Saking canggungnya pose foto pelukan Soekarno dengan Pak Dirman diulang 2 kali, karena dianggap tak terlalu akrab. Pandangan Jenderal Sudirman pada juniornya, Letkol Soeharto, diungkapkan oleh Supardjo Rostam, ajudan dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mengatakan kepada Soeharto, "Harto, kayane enduwe watek keras," atau, "Kamu sepertinya punya watak yang keras." Nada pernyataan Jenderal Sudirman memang khas Banyumas, sebab sang jenderal memang asli Banyumas. Pada 29 Januari 1950, setelah berlangsungnya pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia, setelah bendera merah putih biru diturunkan di istana dan diganti dengan sang merah putih, Panglima Besar Sudirman meninggal dunia. Padahal, di siang hari yang cerah Pak Dirman yang bekas guru itu, masih sempat memeriksa raport putra-putrinya. Tetapi belum sempat beliau menandatanganinya, sakit hebat tiba-tiba menyerangnya. Dan Pak Dirman pun tak berdaya. Pertolongan diberikan dengan sedapat mungkin. Tetapi malang, beliau tak bisa diselamatkan. Pada sore hari kira-kira pukul 18.30, Pak Dirman menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan ini, bukan saja keluarganya, istrinya dan 7 putra-putrinya yang masih kecil-kecil yang terpukul, tetapi seluruh jajaran angkatan bersenjata kita, kehilangan seorang pemimpin teladan yang amat besar. Saat itu, Soeharto yang telah membereskan kembali brigade dengan berkedudukan di Jogja setelah pengakuan kedaulatan, ditunjuk untuk memimpin pengangkutan jenazah Panglima Besar Sudirman dari Magelang ke Yogyakarta pada tanggal 30 Januari. Sama seperti menyambut Pak Dirman pulang dari gerilya, saat Pak Dirman dimakamkan dengan upacara kebesaran militer di Taman Makam Pahlawan Semaki, Soeharto juga bertindak sebagai komandan upacara.
Seluruh angkatan perang RIS diperintahkan berkabung selama 7 hari, dengan mengibarkan bendera setengah tiang. Pemerintah menjadikannya Hari Berkabung Nasional, dengan wafatnya Panglima Besar itu. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta, dalam pidatonya mengumumkan keputusan pemerintah, menaikkan pangkat Letnan Jenderal Sudirman secara anumerta menjadi Jenderal. Dikutip dari buku Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Pak Harto mengatakan, saya pimpin iringan jenazah almarhum itu meninggalkan Magelang menuju Jogja. Setelah disembahyangkan di Masjid Agung, jenazah dikebumikan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Semaki Jogja, di tempat peristirahatan terakhir Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, pendampingnya. Jenderal Sudirman pernah menjadi Panglima TNI. Saat menjadi Panglima TNI, pangkatnya adalah Letnan Jenderal. Setelah wafat, pangkatnya naik menjadi Jenderal. Pada 1997, Jenderal Sudirman dinaikkan lagi pangkatnya, menjadi Jenderal Besar.